Kita bangkit bersama-sama, kita angkat pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Dari surga, haleluya. Mengalir kasih dari tempat ini, haleluya. Mengalir kasih dari tempat Allah. Mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, haleluya. Haleluya. Biarlah kasih dari surga mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kasih itu membawa kami untuk mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari Engkau Allah hadir di tempat ini ya Tuhan. Serta Engkau mengurapi hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan pada sore hari ini ya Tuhan. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan bawa mereka, Tuhan pimpin mereka. Timbakan di tempat ini agar kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Menikmati kebangkitan Yesus dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kemenangan-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Urapi kami semua dan urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita angkat pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang bersama Yesus Tuhan, menang di dalam peperangan, menang atas segala serangan, haleluya, haleluya, menang bersama Yesus Tuhan, menang di dalam peperangan, menang atas segala serangan, haleluya, haleluya, menang.
bangkit, memberikan kita kebahagiaan. Haleluya. Kita ganti pujian ini dengan pujian bangkit, serukan nama Yesus. Kita angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya.
sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian saat kami lihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami terus percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terus ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau terus alirkan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami satu persatu ya Tuhan. Sehingga kehadiran kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi kehadiran kami beda pada waktu kami datang. Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman Allah, sehingga lewat kebenaran firman Allah memotivasi kami, menuntun hidup kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami terus berjalan atas pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruh hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman Allah, sehingga setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada lagi di tempat ini. Puji Tuhan. Mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus dalam peristiwa ini pada saat itu bagi murid-murid
itu adalah sesuatu yang membuat mereka bersedih, membuat mereka berduka. Kenapa mereka berduka? Murid-murid ketika mereka mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yang ada di dalam pemahaman dari murid-murid bahwa pasti kalau mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka akan banyak mengalami sukacita. Mereka akan banyak mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, mereka sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyediakan, sanggup mencukupkan. Dan kalau kita melihat perjalanan murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus masih hidup, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga murid-murid pada waktu itu mereka merasa bangga sebagai murid-murid Yesus. Mereka senang sekali menjadi murid Tuhan Yesus. Karena kepada mereka diperlihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Salah satu mujizat yang luar biasa adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu mujizat yang luar biasa. Dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan, bisa kasih makan 5.000 orang. Bahkan ada sisa lagi. Ini hal-hal yang membuat murid-murid bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka senang. Mereka melihat banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan. Namun, ketika peristiwa kematian Tuhan Yesus, tadi saya katakan, mereka merasa bersedih sekali. Mereka merasa seperti mereka kehilangan pegangan hidup. Apa yang selama ini mereka banggakan tentang Tuhan Yesus, sekarang yang ada di hadapan mereka adalah Tuhan Yesus yang tidak berdaya ketika ditangkap oleh prajurit Romawi. Ketika Tuhan Yesus difitnah, Yesus tidak melakukan apa-apa, dia diam. Kemudian dia dicambuk, dia dibawa ke atas bukit Golgota, harus memikul salib. Yesus mengikuti. Yesus tidak ada reaksi untuk melawan, ataupun Yesus melakukan sesuatu, entah itu Yesus melakukan mujizat, supaya murid-murid merasa senang. Tetapi pada kenyataannya, Yesus hanya pasrah dengan keadaan. Sampai ketika Yesus mati, murid-murid merasa sangat bersedih. Seperti anak-anak ayam kehilangan induknya. Itu yang terjadi di tengah-tengah murid-muridnya. Dan ada beberapa murid pun yang merasa bahwa mereka menjadi murid Tuhan Yesus itu sepertinya sudah tidak ada arti apa lagi. Artinya mereka sudah tidak ada lagi kekuatan yang dapat membela mereka, menolong mereka. Sampai kepada Petrus, mungkin karena dia greget melihat Tuhan Yesus keadaan seperti itu. Yesus tidak melawan, Yesus tidak melakukan apa-apa. Sampai-sampai dia berani untuk mengkhianati Tuhan Yesus, kan kita tahu peristiwa ini. Sampai 3 kali dia menyangkal. Dan itu ada di dekat Yesus. Nah, dengan keadaan seperti ini, murid-murid tadi saya katakan, mereka kehilangan sesuatu yang menjadi kebanggaan mereka. Mereka kehilangan sesuatu yang menjadi dapat diperlihatkan kepada orang lain. Ini loh, guruku hebat. Ini loh, guruku yang bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika Yesus mati, sepertinya habis semuanya. Nah, dalam peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi adalah murid-murid ada yang kecewa. Ada yang kecewa. Tetapi ketika mereka dalam keadaan berduka, dalam suasana yang kurang menyenangkan bagi murid-murid, pada hari ke-3, seperti biasanya orang-orang Yahudi melakukan ritual, mereka harus datang ke kuburan orang yang mereka kasihi untuk membawa rempah-rempah, untuk merempah-rempahi jenazah yang ada di dalam kubur.
Itu selalu yang menjadi kebiasaan orang Yahudi. Dan peristiwa inilah yang membuat murid-murid dapat melihat ternyata apa yang Yesus pernah katakan kepada mereka, bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit, itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi. Mereka yang tadinya sepertinya sudah tidak ada semangat lagi. Mereka yang tadinya sudah kehilangan sukacita karena guru mereka, karena Yesus sudah mati. Ketika mereka melihat sampai di depan kubur itu tertutup dengan batu yang besar. Mereka harus berusaha untuk membukanya, tetapi ternyata ketika mereka sampai di depan kubur, pintu kubur itu sudah terbuka. Mereka masuk ke dalam kubur, jenazah Tuhan Yesus sudah tidak ada. Oh, lebih sedih lagi mereka. Lebih mereka sepertinya, aduh, gimana seperti ini? Sudah mati, hilang lagi jenazahnya. Kita tahu peristiwa ini ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang kita sudah baca bersama tadi, di dalam ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Salam bagimu." Ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari keempat Injil di dalam Perjanjian Baru, hanya Injil Matius yang menulis tentang hal ini. Bapak Ibu boleh lihat ya, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Di dalam Injil Matius, di dalam keempat Injil di dalam Alkitab kita ini, hanya Injil Matius yang menuliskan tentang ini. Yesus berjumpa dengan murid-murid dan berkata, "Salam bagimu." Artinya bahwa Yesus benar-benar menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia mengalahkan segala musuh-musuhnya yang tadinya bangga, senang gitu. Yesus mati, senang mereka. Murid-murid berduka, murid-murid merasa kehilangan. Tetapi ketika Yesus bangkit, dan peristiwa ini, peristiwa yang luar biasa terjadi. Murid-murid yang tadinya bersedih, mereka bersukacita. Mereka sangat senang karena guru mereka, Tuhan mereka, bangkit. Juru selamat bangkit. Mereka tadinya sudah mulai diolok-olok oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mana katanya Tuhanmu, katanya bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Sekarang dia sendiri nggak bisa bangkit-bangkit. Inilah yang terjadi. Tetapi ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus katakan, "Salam bagimu." Perkataan inilah yang menguatkan, perkataan inilah yang menyejukkan murid-murid. Mereka merasa bahwa hidup mereka benar-benar ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka bersukacita dengan keadaan ini. "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Jangan takut." Artinya Yesus menegaskan kepada murid-murid, tidak perlu berduka cita lagi, tidak perlu merasa kehilangan lagi. Karena apa yang mereka inginkan sekarang, mereka melihat Yesus. Mereka tadinya tidak melihat Yesus karena Yesus sudah mati, tetapi sekarang Yesus sudah bangkit. Jangan takut. Kata ini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan situasi yang sulit, sepertinya kita tidak lagi melihat
pertolongan Tuhan itu seperti apa. Sepertinya Tuhan tidak lagi mau menolong kita. Murid-murid ketika mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Dia. Ini adalah satu ungkapan, adalah satu hal yang dilakukan oleh murid-murid karena mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Mereka mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Artinya mereka tidak lagi merasa malu. Mereka tidak lagi merasa takut dengan situasi. Karena ternyata Yesus yang selama ini mereka banggakan sekarang bangkit. Sekarang Yesus hidup. Mereka tidak merasa malu lagi. Mereka tidak merasa takut lagi. Mereka tidak merasa bersedih lagi dengan keadaan itu. Membuat murid-murid memiliki satu pengharapan baru di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi seperti saya katakan tadi, ketika kita berhadapan dengan masalah, sepertinya kita tidak melihat pertolongan Tuhan di sana. Sepertinya Tuhan itu terlalu jauh untuk kita jangkau. Sepertinya Tuhan itu di hadapan kita itu hanyalah sebuah tembok yang besar. Tidak ada Tuhan, tidak melihat pertolongan Tuhan itu seperti apa. Tapi apa yang Yesus katakan kepada murid-murid, jangan takut. Tadi saya katakan, pemahaman kata jangan takut memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan keadaan apapun yang kita hadapi. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita menjadi anak Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Pasti pembelaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Jangan pernah kita merasa khawatir ketika kita menghadapi masalah dalam situasi-situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini banyak membuat orang takut. Tapi ketika pemerintah mulai hal yang baru, yaitu di mana semua warga masyarakat diberikan vaksin. Karena dengan divaksin membuat kekebalan tubuh kita menjadi kuat. Nah, ini adalah sesuatu yang membuat kita senang, bersukacita. Ketika Yesus bangkit, murid-murid bersukacita. Ketika kita ada dalam kesulitan, kita tidak melihat pertolongan Tuhan seperti apa. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita yakin akan pertolongan Tuhan, maka kita melihat Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berpesan kepada murid-murid, pergilah ke Galilea. Di sana murid-murid akan berjumpa dengan Yesus. Di Galilea lah Yesus bertemu dengan murid-murid. Mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus ada, Yesus hidup. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yang berharap kepada Tuhan akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Walaupun secara logika kita manusia tidak mungkin kita mengalami pertolongan Tuhan secara pemikiran manusia, secara pemahaman manusia. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita tidak takut dengan apapun. Kita tidak khawatir dengan apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan itu hidup. Yesus itu hidup, akan memberikan mujizat itu kepada kita. Jangan takut dengan situasi apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus hidup. Dia mau menolong kita. Dia hidup. Dia mau memberkati kita. Dia hidup. Dia mau membela kita. Murid-murid pada waktu itu mungkin merasa malu dengan keadaan waktu itu. Tapi ketika Yesus hidup, segala sesuatu yang melemahkan semangat mereka, yang melemahkan iman mereka itu hilang.
Karena Yesus hidup. Yesus hidup. Dia mau menolong kita. Jangan takut dengan keadaan apapun. Yesus kita hidup. Dia membawa damai dalam hidup kita. Dia memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Perkataan Yesus salam damai artinya bahwa salam itu memberikan kedamaian kepada orang yang mendengar suara Tuhan itu. Ketika kita mendengar suara Tuhan, ada satu kedamaian yang kita rasakan. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang menakutkan bagi kita, ketika suara Yesus, suara Tuhan datang kepada kita, salam damai itu memberikan kedamaian kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Di mana kedamaian itu kita dapatkan? Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan. Murid-murid pada waktu itu, walaupun mereka tahu Yesus sudah mati, tapi mereka masih tetap mengasihi Yesus. Mereka datang ke kubur. Mereka melakukan kebiasaan ritual yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Disitulah mereka berjumpa dengan Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah kita berjumpa dengan Yesus. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, apakah itu di dalam peribadatan kita, apakah itu di dalam doa kita, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus. Kalau kita tidak datang berdoa, beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan pernah melihat Yesus bangkit dalam hidup kita. Yang kita alami, yang kita rasakan adalah Yesus mati. Yesus tidak pernah mengalami pertolongan. Kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Yesus tidak akan lagi menyembuhkan saya. Yesus tidak akan lagi memberikan pertolongan kepada saya. Karena kita berdiam diri saja, tidak ada satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan, tidak ada satu kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga kita merasa Yesus itu mati. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, disitulah kita melihat Yesus hidup. Yesus hidup dalam hidup kita kalau kita mau datang mencari Yesus. Tapi kalau kita tidak mau datang mencari Yesus, Yesus akan tetap mati dalam hidup kita. Kalau kita hanya berdiam diri saja, tidak mau beribadah, padahal sekarang kan kebaktian online pun bisa dari rumah. Tapi kadang-kadang ketika dalam situasi yang sulit, kita malas gitu saudara. Karena kadang seperti itu, kehilangan sukacita lagi untuk beribadah, apalagi dalam situasi pandemik sekarang ini. Takut dengan virus ini, tapi sekarang kan sudah nggak perlu takut lagi, sudah divaksin. Pasti semua akan datang lagi beribadah kepada Tuhan, datang mencari Tuhan. Jangan berdiam diri. Datang kepada Tuhan. Kita akan melihat Yesus bangkit dalam hidup kita. Dan Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan Dia akan memberikan pembelaan kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Kalau kita mau lihat Yesus bangkit, datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan. Datang beribadah, datang berdoa kepada Tuhan, maka kita akan lihat Yesus hidup. Tapi kalau kita tidak akan datang, kita tidak akan mencari Yesus, tidak ada kerinduan lagi mencari Yesus, kita tidak akan pernah melihat Yesus bangkit dalam hidup kita. Ikut beribadah. Di situ ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Di mana kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, di mana kita beribadah kepada Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah, mungkin kita beribadah di dalam kamar, kita melihat itu. Tapi karena kita beribadah kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan di sana. Dan kita melihat Yesus bangkit di sana karena kita mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah di rumah, sudah berdoa aja, sudah nggak pernah mengikuti kebaktian online juga sudah malas gitu, kita tidak akan pernah melihat Yesus bangkit dalam hidup kita. Yang hanya kita lihat adalah Yesus mati terus, sehingga tidak ada mujizat lagi kita lihat.
Tapi kalau kita datang mencari Yesus, datang melihat Yesus, datang bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan melihat Yesus bangkit dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap selalu mencari Tuhan, supaya kita tetap melihat Yesus bangkit. Yesus hidup dalam hidup kita, dan Dia akan memberikan pertolongan kepada kita, dan Dia akan memberikan pembelaan kepada kita, dan Dia akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kekuatan baru dari Tuhan untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua saat ini. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah yang menjadi moto kita, pemahaman kita, untuk tetap kita setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian, salibnya, 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 salib. Amatlah mulia, amatlah mulia, dosaku sekali lagi, salibnya, salibnya, salib. Amatlah mulia, amatlah mulia, dosaku Haleluya. Terima kasih buat salib-Mu ya Tuhan. Salib-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bangkit dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau tidak mati lagi. Sehingga ketika Engkau bangkit dalam hidup kami, Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Engkau memberikan pembelaan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Engkau rela mati demi kami. Engkau rela tersiksa demi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati kami semua saat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Mereka tetap setia mencari Engkau Tuhan. Sehingga mereka mengalami kebangkitan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan selalu bela jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan selalu buka jalan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu tetap setia kepada Engkau, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau. Tuhan berkati setiap rumah tangga mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka alami saat ini Tuhan, kami berdoa di mana saja pun mereka berada saat ini. Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan, pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah sekalipun. Tuhan, tolong mereka semua, berikan mereka hikmat, kemampuan daripada-Mu di dalam mereka memimpin, mengelola negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka melakukan semuanya dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan saatnya kami akan mengakhiri kebaktian kami. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, mulai saat ini, besok, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.